Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada di dalam kemuliaan kerajaan surga. Pada hari Sabat Tuhan yang indah dan diberkati ini, kami datang kepadamu bersedia untuk mempelajari firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami, kiranya Tuhan sucikan hati dan kepikiran kami. Tuhan hadir di tengah-tengah pewartaan firman-Mu. Dengan demikian firman-Mu akan menjadi pedoman bagi kami dalam menghadapi krisis global yang sementara terjadi ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Allah itu baik. Dia telah memberkati kita di sepanjang 6 hari dalam berbagai kegiatan, sehingga pada hari Sabat ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah kepadanya. Ibadah pada hari Sabat ini sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, disebabkan oleh karena wabah virus corona yang begitu cepat menyebar di seantero dunia ini, yang menyebabkan sehingga pemerintah membuat larangan-larangan untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga keselamatan. Apapun kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, keadaan itu tidak dapat membatalkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Allah begitu baik. Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Virus corona memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini menjadi berita utama yang disiarkan melalui layar televisi ataupun melalui siaran radio. Media-media massa memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi dari satu negara ke negara yang lain untuk mengamarkan kepada manusia, penduduk bumi ini, wabah yang sementara berjangkit dari satu negara ke negara yang lain. Berita 27 Maret memberikan informasi bahwa ada kurang lebih 590.424 kasus yang sementara terjadi di seantero dunia ini. Kemudian ada 26.950 orang yang meninggal dunia dan 132.458 orang yang bisa tertolong. Di lain sisi, mereka yang sementara aktif ditangani pada saat ini ada 431.016 dan 22.000 dinyatakan berada pada keadaan kritis, alias bila tidak ditangani dengan serius akan menghadapi kematian. Kemudian kita melihat bagaimana begitu cepat menjalarnya wabah ini yang merenggut nyawa manusia. Amerika Serikat ada 1.797 orang meninggal dunia oleh karena wabah virus ini. Italia ada 10.018 orang meninggal dunia. Cina ada 3.312 orang meninggal dunia. Spanyol ada 5.413 orang meninggal dunia. Prancis ada 2.199 orang meninggal dunia. Iran ada 2.481 orang meninggal dunia. Di Indonesia hampir mencapai 100. Dan kondisi inilah yang membuat terjadi kepanikan di dalam kehidupan manusia. Ada banyak berita yang disampaikan tentang virus corona ini. Ada juga berita-berita yang tidak benar. Di Indonesia kita kehilangan beberapa dokter ahli yang memiliki komitmen
pelayanan profesi kemanusiaan. Mereka meninggal oleh karena pelayanan kemanusiaan ini. Mari kita terus mendoakan para medis yang berada di garis depan, yang terus menangani setiap orang yang mengidap akan virus tersebut. Ada begitu banyak cerita-cerita yang diceritakan yang menyedihkan, bagaimana setiap keluarga menghadapi virus corona ini. Saya terjamah dengan sebuah cerita yang dituliskan tentang seorang anak yang berusia 8 tahun bersama dengan ibunya dan oma dan nenek atau neneknya yang terjangkit virus corona ini. Anak ini memperhatikan mamanya begitu serius, berusaha dengan daya upaya yang ada supaya dapat menyembuhkan akan neneknya atau omanya ini. Tetapi usahanya ini sia-sia. Akhirnya omanya meninggal dunia, mamanya meninggal dunia. Dan di dalam berita tersebut yang begitu disayangkan adalah anak ini tidak tahu di mana pekuburan mamanya. Dia tidak pernah duduk di samping peti mati mamanya untuk menangisi mamanya. Dia juga tidak tahu di mana mamanya dikuburkan. Begitu tragis kondisi yang sementara terjadi di dalam kehidupan manusia, yang membuat perasaan takut, perasaan curiga, was-was, dan berbagai macam perasaan lainnya dalam kehidupan manusia. Manusia mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan di dalam situasi seperti ini? Diceritakan ada seorang anak kecil, sesudah mana pulang dari sekolah, dia melihat di pohon ada sebuah keranjang dan ada tulisan yang dituliskan di sana. Tolong kumpulkan uang koin di dalam keranjang ini, supaya kita dapat membelikan Allah sepasang kacamata, sehingga Allah dapat melihat kekeringan yang terjadi di Afrika, dan Allah menolong kita supaya kita dapat hidup. Apakah Allah yang kita sembah membutuhkan kacamata untuk melihat peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi di dalam kehidupan manusia? Tidak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang melihat setiap sisi kehidupan kita, dan Allah yang bersedia untuk menolong kita. Pagi hari ini topik pembahasan kita adalah Corona. Corona adalah kependekan atau kepanjangannya adalah C adalah Christ atau Kristus. O adalah our atau milik kita. R adalah righteousness. O adalah of dari. N adalah nation. A adalah all. Dalam susunan tata bahasa yang lebih baik disebut Corona adalah Christ our righteousness of all nation. Kristus adalah kebenaran kita bagi segala bangsa. Dia tidak membutuhkan kacamata untuk melihat peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi dia selalu berada di setiap sesi kehidupan kita. Dia ada di sana. Setiap masalah yang kita hadapi, dia bersedia untuk menolong kita. Untuk itu, mari kita bawa masalah ini dan menyerahkan kepada dia, karena dia adalah pembela kita dalam menghadapi setiap masalah hidup ini. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kalau corona ini wabahnya cepat membuat manusia, setiap suku, bangsa, bahasa dan kaum merasa panik dengan hidup ini, maka ada corona yang lain yang dibawakan oleh malaikat pesuruh Allah untuk disampaikan kepada semua manusia di atas dunia ini, bahwa Kristus adalah kebenaran kita bagi segala bangsa. Jangan takut menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ayat tema kita pada pagi hari ini terambil dari 2
Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, mari bawa Alkitab saudara, kita buka Alkitab bersama-sama di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan keadaan mereka. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa jalan keluar yang dapat kita peroleh untuk menghadapi situasi yang sementara kita hadapi saat ini? Ada banyak jalan keluar yang disampaikan di dalam firman Allah. Tetapi pada pagi hari ini kita fokus pada 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 adalah bagian dari jawaban Allah kepada Raja Salomo dalam pentabisan Ka'bah atau bait suci Allah. 2 Tawarik 7 ayat 14 juga merupakan jaminan Allah untuk menghadapi masalah hidup manusia secara lokal dan secara universal, atau secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara bangsa. Di dalam ayat ini ada syarat. Bila engkau mau supaya negerimu dipulihkan oleh Allah, ada syarat-syarat yang dituliskan di sana. Izinkan saya membacakannya sekali lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa. Bagian yang pertama berbicara tentang manusia. Syarat yang manusia harus lakukan supaya Allah dapat memulihkan masalah, keadaan yang mereka hadapi. Bagian yang kedua adalah Allah, proses di dalam pengudusan itu. Dan bagian ketiga adalah pengudusan atau hasil pengudusan itu sendiri. Kita kembali kepada 2 Tawarik 7 ayat 14. Apa persyaratan supaya Allah bisa menolong setiap orang, setiap keluarga, masyarakat, bahkan bangsa-bangsa di atas dunia ini dalam menghadapi polemik wabah virus corona ini? Ada beberapa syarat yang Allah katakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri pertama, kemudian berdoa kedua, kemudian mencari wajah Tuhan ketiga, kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat keempat. Jadi ada 4 syarat yang Allah mau dilakukan oleh manusia. Bila mana manusia mau Allah menolong di dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama, syarat yang pertama adalah merendahkan diri. Kerendahan hati. Apakah yang tercakup di dalam kerendahan hati ini? Kalau Allah katakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, apa yang tercakup di dalam merendahkan diri itu? Yang tercakup di dalam merendahkan diri itu adalah mengakui adanya Tuhan dalam kehidupan manusia. Bahwa Tuhan itu di atas segala sesuatu. Bahwa Tuhan itu adalah yang pertama di dalam kehidupan manusia. Mengakui adanya Tuhan, walaupun manusia memiliki pencapaian-pencapaian yang terbaik, terbesar, tertinggi di dalam kehidupannya, Allah adalah yang utama. Di balik segala karya-karya terbesar manusia, haruslah ada Allah di dalamnya.
Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, Allah yang menebus manusia. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan, tinggi hati. Ingin menyamai orang lain, menyatakan bahwa saya lebih dari orang lain. Dan seringkali bila sifat ini dipelihara akan memunculkan roh persaingan dan permusuhan. Hamba Tuhan, seorang penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite, dalam bukunya Kebahagiaan Sejati halaman 48 dan 49 mengatakan, peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan diri sendiri kepada Allah memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu haruslah lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbaharui dalam kesucian. Peperangan terbesar di dalam kehidupan manusia adalah diri sendiri. Roh kesombongan, roh tinggi hati, yang membuat sehingga manusia tidak memiliki kerendahan hati, yang membuat sehingga manusia bersaing satu dengan yang lainnya. Bila kita melihat sejarah kehidupan manusia di atas dunia ini, mengapa terjadi perang antar bangsa, mengapa terjadi perang dunia pertama, mengapa terjadi perang dunia kedua, semua ini tujuannya cuma satu, adalah untuk menyatakan siapa sesungguhnya negara itu. Ada kesombongan di dalamnya, ada tinggi hati di dalamnya, sehingga menata alat-alat perang, bom atom, bom nuklir, untuk dapat memenangkan pertarungan antara sesama bangsa manusia di atas dunia ini. Lebih daripada itu, ada perang timur dan perang barat yang membuat bangsa-bangsa ingin memamerkan kekuatan dan kekuasaannya. Pertanyaan yang kita tanyakan, apakah virus corona ini muncul begitu saja atau diciptakan? Seorang ilmuwan India bernama Anand Ranganathan dalam meneliti virus corona ini memberikan kesimpulan bahwa virus corona ini adalah ciptaan manusia. Untuk apa diciptakan? Pertanyaan berikut. Untuk apa diciptakan? Bila kita pelajari sedikit sejarah dari negara Tiongkok, di sana dalam perang-perang dunia, mereka merancang untuk memiliki senjata biologi. Senjata yang bisa memunahkan manusia, senjata yang bisa memenangkan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh manusia. Dalam beberapa jurnal yang dituliskan, dikatakan bahwa virus ini sengaja dibuat untuk dapat digunakan bila terjadi peperangan di atas dunia ini. Maka ini adalah senjata yang ampuh, yang dapat memusnahkan manusia. Tetapi di lain sisi, virus ini juga diciptakan untuk mengurangi populasi manusia. Namun yang begitu mengejutkan adalah virus ini diciptakan untuk menghalangi mereka yang percaya kepada Tuhan, sehingga kaum ateis ini lebih banyak di atas dunia ini. Dengan kata lain, pengakuan tidak adanya Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mengakui adanya Tuhan di dalam kehidupan manusia, mengakui bahwa Allah adalah pencipta, mengakui bahwa Allah adalah pemelihara, mengakui bahwa Allah adalah penebus, yang harus disembah, yang harus diagungkan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda adalah salah satu di antara begitu banyak orang di atas dunia ini yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mengakui adanya Tuhan di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah adalah tiga oknum, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah pemelihara, bahwa Allah adalah penebus, yang karya keselamatannya
sungguh luar biasa di dalam kehidupan manusia. Jadi syarat yang pertama adalah kerendahan hati yang mengatakan, mengakui adanya keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Syarat yang kedua, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Apa yang terkandung di dalam berdoa ini? Apakah hanya menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan kapan dan di mana saja? Tidak. Lebih dalam daripada itu. Yang terkandung di dalam berdoa ini adalah, kalau tadi pengakuan adanya Tuhan, yang terkandung di dalamnya adalah penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Di dalam doa yang disampaikan merupakan bagian-bagian penting yang harus kita lihat. Daniel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, doa Daniel dan doa pengantaraan atas malapetaka yang terjadi, yang dilihat oleh Daniel. Dan isi doanya begitu indah. Yang pertama, Daniel memulaikan dengan memintakan mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia memuji Tuhan. Dia mengakui keberadaan Tuhan. Sesudah dia memuji dan mengakui kebesaran Tuhan, bagian yang kedua adalah Daniel meminta pengampunan atas dosa. Bukan dosa pribadinya, bukan hanya dosa keluarganya, tetapi seluruh dosa bangsanya. Bukan hanya itu, tapi juga dosa nenek moyangnya. Daniel memintakan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sesudah dia pastikan pengampunan atas dosa-dosa mereka, yang berikut adalah permohonan. Permohonan untuk terhindar dari malapetaka. Setiap permohonan yang Daniel sampaikan, dia selalu tuntut kebenaran Tuhan. Ini permohonan, ini kebenaran Tuhan. Ini permohonan, Tuhan engkau katakan di sana. Dan sungguh luar biasa doa yang disampaikan oleh Daniel ini. Dalam doa syafaat Daniel, ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, pernyataan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita berada pada situasi yang saudara-saudara dengar ada lockdown. Orang mulai bertanya-tanya, kenapa kita tidak beribadah di gereja? Apakah lockdown ini alkitabiah di dalam menghadapi masalah ini? Yesaya pasal 26 berbicara tentang lockdown ini. Ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dia dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mereka yang merendahkan diri, mengakui adanya Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang membangun hubungan dengan Tuhan, dijaga oleh Tuhan di dalam situasi yang mencengkam ini. Ayatnya yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kemudian ayat-ayat selanjutnya dia bicara tentang malapetaka. Kemudian ayat 20. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi, lockdown itu alkitabiah. Untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi ini, kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menjaga jarak sosial, untuk lockdown, dan melakukan hal-hal lain berkaitan dengan kebersihan kita. Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, Pendeta Dr. Ted Wilson, dalam akun Facebook Maret 24 mengatakan dalam sebuah doa, Tuhan,
Tolonglah kami untuk lebih banyak berdoa, tidak seperti sebelumnya, supaya cahaya dari matahari kebenaran akan berfirman di atas firman-Nya. Pendeta Ted Wilson mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, kita harus berdoa dan bergumul lebih banyak daripada waktu-waktu yang lalu. Dengan berdoa dan bergumul lebih banyak dari waktu-waktu yang lalu, maka kita bisa memahami firman Allah. Karena firman Allah memberikan kepada kita pola hidup sehat. Karena firman Allah memberikan kepada kita pola hidup suci. Karena firman Allah memberikan kepada kita pola hidup bahagia. Karena firman Allah memberikan kepada kita pola hidup sukses. Lockdown. Gunakan waktu bersama dengan keluarga Anda. Kembali melihat bagaimana hubungan antara setiap individu di dalam keluarga dengan Tuhan. Datang kepada Dia dalam doa penyerahan. Menyerahkan seluruh keluarga bukan hanya saja dalam menghadapi wabah ini, tetapi dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Makna berdoa di situ adalah penyerahan diri kepada Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah Anda memulai hari bersama-sama dengan Tuhan? Memulai hari dengan berdoa dan mempelajari firman Allah? Menjalani hari dengan berdoa memintakan Tuhan untuk bersama-sama? Ataukah nanti pada waktu virus corona ini merajalela di mana-mana, di mana kita tidak ada jalan keluar sama sekali untuk menghindarinya, barulah kita datang lockdown diri untuk bergumul, untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Evaluasi kehidupan keluarga, evaluasi kehidupan pribadi di dalam masa ini. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Syarat yang ketiga, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Apa yang terkandung dengan mencari wajah Tuhan? Yang pertama adalah memantulkan karakter Tuhan. Penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 7 halaman 475 mengatakan, jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, dalam perasaan kita, dalam perbuatan kita, akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum daripada Allah. Mencari wajah Allah adalah memantulkan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai pelaku-pelaku firman, standar kehidupan kita adalah 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17 sebagai standar membentuk karakter Allah di dalam kehidupan kita. Mencari wajah Tuhan, bagian yang berikut adalah memantulkan karakter Tuhan. Bagian yang berikut adalah menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan kita. Apakah yang penting di dalam kehidupanmu? Ada orang yang mengatakan bahwa yang penting bagi dia adalah harta. Ada yang mengatakan bahwa yang penting adalah kekayaan. Ada yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah pendidikan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan pernyataan firman Tuhan? Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari wajah Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan terpenting, terbaik di dalam kehidupan kita. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan selama masa-masa menjalarnya virus corona ini, mari kita mengevaluasi kembali akan prioritas kita.
Bila kita belum menjadikan Tuhan prioritas, saat inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan kita. Syarat yang terakhir, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbicara tentang pertobatan dan penyucian diri. Apabila kita melihat peristiwa ini dalam Matius pasal 24 berbicara tentang tanda-tanda zaman yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Kebutuhan terbesar umat-umat Allah di dalam menjemput kedatangan Yesus adalah memastikan bahwa kita ini kudus di hadapan Allah. Memastikan bahwa kita mengalami pertobatan hidup setiap hari, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Pada waktu virus ini disampaikan kepada masyarakat, ada 3 respons masyarakat terhadap penyampaian ini. Respons yang pertama adalah orang yang dengar dan tahu bahwa virus itu berbahaya, tetapi tidak mengikuti petunjuk untuk menghindarinya. Disuruh cuci tangan, tidak mau cuci tangan. Disuruh jaga kebersihan, tidak mau jaga kebersihan. Disuruh social distance, tidak mau social distance. Disuruh lockdown, tidak mau lockdown. Mereka hanya mengikuti keinginan sendiri. Kelompok yang kedua, pada waktu disampaikan tentang virus ini dan bahaya virus ini, mereka dengar, mereka tahu bahaya, mereka mengikuti petunjuk, tapi setengah-setengah. Di saat pengaruh besar, mereka ikut pengaruh, tapi di saat yang menjaga kesehatan ini kuat, mereka jaga. Tidak 100% mengikuti ketentuan yang ada. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang tahu bahwa virus ini berbahaya, mereka telah dengar jalan keluar untuk mengatasi virus ini, dan mereka langsung membuat keputusan untuk mengikuti tindakan-tindakan yang dibagikan supaya tidak tertular virus ini. 3 kelompok ini memberikan gambaran respons dari 3 kelompok manusia terhadap penyucian dan pertobatan. Orang yang pertama, mereka tahu itu dosa. Mereka tahu dosa membawa kepada kematian kekal. Tetapi mereka tidak pusing dengan dosa itu. Mereka terus bermain-main dengan dosa itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu bahwa dosa itu dosa adalah sesuatu yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan, yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Tetapi mereka masih tetap bermain-main dengan dosa. Ada waktu di mana mereka hidup kudus, ada waktu di mana mereka tidak hidup kudus. Tetapi kelompok yang ketiga adalah pada waktu mereka tahu itu dosa, maka mereka membuat satu komitmen untuk hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Kemudian ada persyaratan-persyaratan supaya kita tidak kena virus corona ini. Harus jaga kebersihan, cuci tangan, ada sanitizer yang membuat kita tetap bersih. Kemudian juga harus menjaga social distance, harus lockdown. Sama halnya dengan kerohanian kita. Untuk kita tidak terserang virus dosa, kita harus ada penyucian diri setiap saat. Kita harus jauh dari setiap pencobaan. Kita harus memiliki komitmen penyucian diri setiap saat. Penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 472 dan 473 mengatakan, penyucian bukanlah pekerjaan sesaat, sejam, sehari, melainkan seumur hidup. Hal ini bukannya didapat oleh perasaan yang berbahagia, melainkan adalah akibat terus-menerus mati terhadap dosa dan terus-menerus hidup bagi Kristus. Penyucian adalah sebuah pengorbanan
kita matikan di dalam diri kita dosa-dosa. Kita keluarkan dari dalam diri kita akar dosa. Dan kita terus-menerus hidup bagi Kristus. Dengan demikian, kita layak di hadapan Tuhan. 4 persyaratan ini, bila dituruti, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan. Kalau tadi bagian manusia ada 4 hal, bagian Allah ada 3 hal. Yang pertama, Allah akan mendengar dari sorga setiap doa, setiap permohonan yang disampaikan oleh umatnya. Bukan hanya mendengar, tapi langkah yang kedua, supaya doa itu dijawab, maka Allah mengampuni dosa mereka. Bukan hanya mengampuni dosa, bagian yang ketiga adalah Allah memulihkan negeri mereka. Allah memulihkan keadaan bangsa, masyarakat, keluarga, orang perorangan. Oleh karena Allah telah menerima apa yang dilakukan oleh umatnya, 4 persyaratan tadi untuk dapat kudus di hadapan Allah. Dalam menghadapi krisis virus corona, tempat perlindungan kita terbaik adalah Kristus. Christ our righteousness of all nation. Kristus kebenaran kita bagi segala bangsa. Kita harus akui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menghadapi proses penyucian diri setiap saat. Maka Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga, aku akan mengampuni dosamu, dan aku akan memulihkan negerimu. Tanda-tanda zaman sementara menyatakan bahwa Kristus atau Tuhan tidak lama lagi akan datang. Lukas 21 ayat 28 katakan, apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, karena keselamatanmu sudah dekat. Yesus datang segera. Sudahkah saudara berdoa? Sudahkah saudara merendahkan diri di hadapannya? Sudahkah saudara berdoa kepadanya? Sudahkah saudara mencari wajahnya? Sudahkah saudara memiliki pertobatan dan penyucian setiap hari? Bila itu terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, maka Allah akan mendengarkan permohonanmu, Allah akan mengampuni dosamu, dan Allah akan memulihkan masalahmu, Allah akan memulihkan negeri kita, Allah akan memulihkan bangsa kita, Allah akan memulihkan semua masalah-masalah yang kita hadapi di atas dunia ini. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan yang beribadah bersama-sama pada saat ini, mari kita membuat komitmen dengan Tuhan. Jadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Jadikan Dia sebagai sumber kebenaran kita. Jadikan Dia sebagai segala sesuatu di dalam kehidupan Dia. Karena dengan Dia, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus ada ketenangan dalam menghadapi masalah ini. Di dalam Yesus ada keselamatan dalam menghadapi masalah ini. Di dalam Yesus ada kedamaian dalam menghadapi situasi yang tidak aman di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ambillah Yesus sebagai juru selamat kita. Maka dengan Dia kita akan berhasil. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi yang kami rasakan sangat mencekam dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu mohon kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu, sehingga kami dapat hidup layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah peribadatan kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera serta berkat hari Sabat melimpah ruah dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.